can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik semua. Sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Langsung saja atasnya mengikuti doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, saya akan absen. Mohon didengar dengan baik-baik. Yudi Mursidin, Hadir, Pak. Noviana, Hadir, Pak. Eka Sardevi, Hadir, Pak. Andi Muhammad Rizal. Hadir, Pak. Oke, ada semana. Masih ingat materi minggu lalu? Iya, Pak. Apa coba? Mengenai mutasi gen, Pak. Betul. Apa itu mutasi gen? Mutasi gen yang saya tahu itu, Pak, perubahan gen secara permanen kemudian diwariskan, Pak. Betul sekali. Kayak, nah, mutasi gen itu berhubungan pada materi yang akan kita pelajari hari ini. Iya, Pak. Sebelumnya saya akan menayangkan sebuah video sebagai pengantar pada pelajaran kita hari ini. Nah, ini videonya, silakan simak baik-baik. Iya, Pak. Ini hewan pertama. Ini hewan kedua. Nah, hewan apa ya tadi itu? Hewan pertama apa? Jerapah, Pak. Ya, hewan kedua apa? Dinosaurus. Betul. Kira-kira dari video tadi gimana biasa kalian lihatnya? Kalau jerapah di kebun binatang. Kalau dinosaurus di mana? Dinosaurus di museum tapi sisa tulangnya, Pak. Nah, satu lagi itu dinamakan fosil. Mengapa jerapah masih bisa dijumpai sedangkan dinosaurus sudah tidak bisa? Tidak tahu, Pak. Nah, jadi pada zaman dahulu jerapah dan dinosaurus hidup berdampingan, tapi keduanya mengalami namanya evolusi. Nah, terkait penjelasan tersebut kita akan bahas pada materi hari ini yang judulnya adalah evolusi. Baik. Nah, adapun juga manfaat kalian untuk mempelajari materi evolusi ini, yang pertama, kalian akan tahu bahwa populasi makhluk hidup itu ternyata mengalami namanya perubahan, yang dimana perubahan itu bisa diwariskan ke individu lainnya atau keturunannya. Dan kedua, pelajaran evolusi sangat penting karena setiap tes masuk perguruan tinggi, materi evolusi ini sering masuk. Jadi itu ya. Nah, adapun tujuan yang kalian harus capai, yang pertama, kalian siswa harus mampu memahami dan menjelaskan pengertian evolusi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian macam-macam evolusi. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan teori-teori evolusi. Dan terakhir, siswa mampu memahami bukti-bukti terjadinya evolusi. Adapun mekanisme pembelajaran pada hari ini, Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, dan kalian akan berdiskusi, kemudian akan presentasikan hasil diskusi kalian. Nah, untuk itu berapa jumlahnya sih, nak? 30, Pak. 30, oke. Jadi saya bagi 3 kelompok saja ya. Dari nomor absen urut 1 sampai 10 kelompok 1.
dari urut absen nomor 11 sampai 20 kelompok 2 dan nomor absen dari 21 sampai 30 itu kelompok 3. Nah, silakan duduk pada masing kelompoknya. Ini kelompok 1, 2 dan 3. Silakan duduk. Iya, Pak. Oke. Jadi sudah duduk di tempat masing-masing. Sudah? Pak, iya, Pak. Ya, sudah, oke. Jadi ini adalah KPD untuk kalian kerjakan, kemudian kalian diskusikan pada kelompok masing-masing. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang evolusi. Jadi evolusi itu merupakan sebuah perubahan pada populasi makhluk hidup yang terjadi secara perlahan dalam kurun waktu yang sangat lama. Jadi maksudnya di sini hewan itu tidak serta-merta langsung mengalami perubahan, tapi mengalami namanya tahapan perubahan atau mengalami namanya tahapan atau proses. Sehingga dia juga tidak sadar bahwa dia mengalami namanya evolusi. Sampai sini sudah paham? Paham, Pak. Ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Baik, ini KPD silakan bekerja. Kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Nah, di situ KPD-nya sudah ada petunjuk soalnya. Silakan dibaca dulu. Kalau ada yang kurang paham, silakan tanyakan kepada saya. Nah, saya berikan waktu kurang lebih 15 menit cukup? Cukup, Pak. Oke. Silakan dikerjakan pada kelompok. Ya, kelompok 3 sudah sampai di mana pekerjaannya? Udah lama lagi, lanjutkan. Bagus. Kelompok 2, coba saya lihat. Tentang evolusi. Ya, ini sudah bagus. Tambahkan lagi contohnya. Ya, iya, Pak, yang mengenai ini. Oke, lanjutkan ya. Iya, Pak. Kelompok 1 bagaimana? Tinggal nomor ini. Cari saja. Di buku itu sudah ada penjelasannya. Ya. Kalau satu jenis nanti jadi itunya perwakilannya. Oke. Lagi kerja. Masih ada waktu 5 menit untuk selesaikan pekerjaannya. Iya, Pak. A few minutes later. Ya, waktunya sudah habis. Silakan, waktunya sekarang kita berdiskusi. Nah, yang tadi saya sudah tunjuk namanya, silakan naik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Wahyu tadi sudah saya tunjuk toh? Ya, silakan naik nak. 1 hour later. Itu tadi hasil presentasi teman kalian. Saya rasa sudah bagus dan baik. Beri aplaus untuk temannya. Oke. Nah, baik, ada beberapa informasi belum tersampaikan terkait dari tadi presentasi kalian. Sini Bapak akan tambahkan ya. Kita mulai dulu tentang pengertian evolusi. Ya, sudah betul yang tadi dijelaskan sama temannya bahwa evolusi itu merupakan perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara perlahan dalam kurun waktu yang sangat lama. Ya, sudah betul. Ya. Macam-macam evolusi, saya kira sudah jelas bahwa macam-macam itu evolusi ada dua, yang mana progresif dan regresif. Sudah betul, sudah baik. Nah, teori evolusi yang terkenal tadi di bentamanya ada 3 ya. Yang pertama ada ada teori Darwin, Lamarck dan Weismann, yang sudah betul. Nah, yang tadi kurang itu pada pada bukti-bukti evolusi. Tadi ada temannya beberapa temannya kurang lengkap. Jadi di sini saya akan tambahkan dan saya tunjukkan gambar-gambarnya. Oke, pertama bukti evolusi yang pertama kita tadi bahas waktu di video apa? Fosil kan? Nah, ini. Nah, ternyata fosil yang paling lengkap itu sebagai bukti evolusi adalah fosilnya kuda. Fosilnya kuda. Kenapa demikian?
karena dulunya itu kuda dia berukuran kurang lebih seperti ukurannya kenal rubah ya, seperti ukurannya awalnya tuh dengan jumlah kaki yang berjumlah 5. Nah, seiring waktu berjalannya waktu akibat perubahan iklim atau daerahnya sehingga dia mengalami yang namanya evolusi, sehingga sekarang kita jumpai itu kuda berukuran 160 cm dengan jumlah jari 1. Oke. Selanjutnya bukti kedua itu perbandingan embryologi. Coba perhatikan. Nah, di sini ada beberapa yang berjanin atau embrio makhluk hidup. Ada manusia, kelinci, kura-kura, ikan, dan salamander. Nah, jika dilihat strukturnya sama kan? Dan juga posisinya juga sama. Ini membuktikan bahwa dulunya itu mereka itu memiliki kekerabatan, tapi nenek moyangnya mengalami namanya evolusi. Ya, kita lanjut ke tahap bentuk evolusi berikutnya. Ini homologi atau ekstremitas anterior beberapa binatang vertebrata. Nah, kita lihat lagi gambarnya. Ekstremitas maksudnya di sini lengannya atau ya lengannya. Nah, jika dilihat gambarnya, paus memiliki lengan, struktur ekstremitasnya ini kayak mirip sama ada ininya. Nah, itu juga membuktikan bahwa nenek moyangnya hewan vertebrata itu memiliki kekerabatan, tetapi dia mengalami namanya evolusi sehingga sudah jelas seperti ini. Dan ini ada namanya bukti rudimentasi. Nah, manusia itu kan memiliki tulang ekor kan, tetapi tidak digunakan sehingga tulang ekornya itu tidak serta-merta muncul beda dengan hewan-hewan lainnya. Jadi rudimentasi maksudnya di sini itu penggunaan atau tidak berfungsinya tidak berfungsinya sebuah organ tertentu sehingga dia organnya itu mengalami evolusi atau perubahan, mengecil atau menghilang. Seperti manusia, kita juga memiliki tulang ekor. Hewan mamalia seperti sapi juga memiliki ekor, tapi ekornya itu dia fungsikan sehingga dia muncul dan sampai sekarang ini masih ada. Sedangkan manusia tidak digunakan, hanya menjadi struktur. Nah, itu mungkin bukti-bukti tentang evolusi. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, nak? Tidak, Pak. Oke, tidak ada. Baik, kita lanjut. Kita akan menyimpulkan kembali materi kita pada hari ini. Bantu Bapak yang menyimpulkan. Yang pertama, pengertian evolusi. Apa tadi pengertian evolusi? Evolusi merupakan perubahan pada populasi makhluk hidup yang terjadi secara perlahan dalam kurun waktu yang lama. Oke. Nah, tadi ada apa itu? Macam-macam evolusi ada apa? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama regresif dan progresif. Nah, yang selanjutnya itu apa? Teori-teori evolusi ada 3. Ada 3. Yang pertama ada Lamarck yang dikenal dengan ada teori adaptasi, dan ada teori Darwin yang terkenal dengan teori seleksi alam, dan teori Weismann yang sebagai pendukung dari teori Darwin. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk evolusi ada fosil, apalagi ada perbandingan embrio, ada homologi atau persamaan ekstremitas anterior pada hewan vertebrata, dan rudimentasi atau perubahan organ yang tidak dipakai. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Jadi sudah paham semua? Paham, Pak. Ya, baiklah. Baik. Nah, itulah tadi materi pada hari ini. Minggu depan kita masih membahas tentang evolusi, tapi sub materinya itu ada apa? Ada mekanisme evolusi, ada spesiasi evolusi. Nah, saya harap kalian belajar mengenai sub materi tersebut supaya pelajaran minggu depan kita berjalan lancar. Ya, atau Pak. saya memberi tugas? Tugas, Pak. Tugas saja.
Tugas. sebagai referensi awal. Baik, jadi tugasnya itu silakan kalian cari artikel mengenai mekanisme evolusi dan spesiasi. Minggu depan dikumpul dan kita bahas bersama. Oke, sebelum kita menutup pelajaran, mari kita ucapkan alhamdulillah dan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Ya, silakan Kota Kelasnya pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Pak